Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, peserta didik baru dan juga sebagai peserta MPLS di SMP Negeri 3 Porong yang sangat berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan MPLS dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, peserta didik baru, perkenalkan nama saya Bu Yastin. Di sini Bu Yastin akan menyampaikan masalah materi tata tertib sekolah yang ada di SMP Negeri 3 Porong. Yang pertama, hal masuk. Peserta didik harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, peserta didik yang datang terlambat lebih dari 5 menit tidak diperkenankan langsung masuk kelas, tapi harus melapor dulu ke guru piket. Hal-hal khusus, peserta didik yang absen karena sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang sangat penting. Yang B, urusan keluarga harus dilakukan di luar sekolah atau waktu liburan. Yang C, peserta didik tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Yang D, seandainya sudah merasa sakit di rumah, lebih baik tidak masuk sekolah. Yang E, kehadiran peserta didik di sekolah termasuk salah satu penilaian non-akademis. Kemudian, hak-hak peserta didik. 1. Mendapatkan pembelajaran sekolah di sekolah berdasarkan jadwal dan fasilitas yang disediakan. 2. Peserta didik dapat meminjam buku dari perpustakaan. Tolong nanti kalau sudah dapat buku, dibawa pulang, dibuat belajar. Jangan disimpan di meja belajar di sekolah. Yang ketiga, peserta didik berhak mendapat perlakuan yang sama sepanjang tidak melanggar peraturan tata tertib. Yang keempat, peserta didik berhak menggunakan semua fasilitas yang diberikan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekarang kewajiban peserta didik. 1. Taat kepada guru atau pegawai dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan dan ketertiban kelas serta sekolah pada umumnya. Misalkan kalau waktunya piket, ya harus datang lebih awal, 30 menit harus datang lebih awal. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan dan peralatan sekolah. Jadi kalau memangnya waktunya olahraga ya di halaman, jangan di dalam kelas, sehingga tidak merusak peralatan yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian membantu kelancaran pelajaran baik di kelasnya maupun di sekolah pada umumnya. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru, dan pelajar pada umumnya di dalam maupun di luar sekolah. Karena menghormati guru dan saling menghargai antara sesama peserta didik. Yang ketujuh, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dan ditaati. 8. Mengikuti sholat zuhur berjamaah. Ini dilakukan pada jam istirahat kedua. Kalau sudah bel berbunyi, segera ambil wudhu untuk sholat zuhur berjamaah di awal waktu dan tepat waktu. 9. Mengikuti ekstrakurikuler wajib kepramukaan. Larangan peserta didik. 1. Membawa HP dan sepeda motor di dalam sekolah. Jika ini ketahuan misalkan membawa HP dan diketahui oleh si ketertiban, maka akan dikoordinasikan dengan Wakasek kesiswaan. Yang kedua, membeli makanan dan minuman di kantin selama proses pembelajaran. Yang ketiga, meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Penyimpangan dalam hal ini hanya dengan izin kepala sekolah, guru BK atau guru piket. Menerima surat-surat atau tamu di sekolah.
memakai perhiasan yang berlebihan, serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, kalau anak-anak masih SMP ya bagaimana caranya yang sesuai dengan anak-anak SMP. Merokok di dalam dan di luar sekolah selama masih menggunakan atribut sekolah. Ketujuh, membawa dan menyalakan petasan. Kedelapan, membawa dan meminum minuman keras dan narkoba di dalam atau di luar sekolah dengan menggunakan atribut sekolah. Kesembilan, mengambil atau meminta paksa uang atau barang milik orang lain. Kesepuluh, mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun terhadap kelas yang lain. 11, berada atau bermain-main di tempat parkir di lingkungan sekolah. 12, berkelahi atau main hakim sendiri jika menemui persoalan antar teman. Ini seharusnya dilaporkan atau berkonsultasi dengan wali kelas dan BK sehingga akan dicari solusi yang terbaik. Yang ketiga, menjadi perkumpulan anak-anak nakal dan geng terlarang. Yang ke-14, menghiasi anggota badan dengan tato atau tindik bagi peserta didik laki-laki. Hal pakaian. Peserta didik wajib memakai seragam sekolah lengkap dengan atributnya dan rapi sesuai dengan ketentuan sekolah. Misalkan kalau Senin putih-putih, Selasa biru putih, Rabu batik Sidoarjo, Kamis batik UKS, Jumat Sabtu batik Pramuka dengan hasduknya. Kemudian yang kedua, menggunakan sepatu hitam polos. Kemudian peserta didik putri dilarang memelihara kuku panjang dan memakai alat-alat kecantikan kosmetik yang lazim digunakan oleh orang-orang dewasa. Ya, jangan sampai ya anak-anakku nggak boleh karena kalian di tingkat SMP belum seperti itu. Kemudian yang keempat, rambut dipotong rapi, tidak dicat, tidak disemir dan terpelihara. Kelima, pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Lain-lain, hal-hal yang belum dicantumkan dalam peraturan tata tertib ini diatur oleh sekolah. Yang kedua, peraturan tata tertib sekolah ini berlangsung sejak diumumkan. Konsekuensi ada 4, yaitu berupa jika terjadi pelanggaran persuasif, yang pertama, yang kedua edukatif, yang ketiga motivasi, yang keempat dikembalikan ke orang tua. Tugas kalian yaitu membuat jadwal aktivitas dalam satu hari yang terkait dengan adanya kegiatan aktivitas beribadah dan belajar mulai jam 04.30 sampai 21. Tugas dikerjakan di kertas folio bergaris dan dikirim ke nomor WA Bu Yastin 081216857745. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.